Oke, Wabarakatuh. oke ya, suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Oke, ya kita akan lanjutkan materi kita hari ini di kuliah di DP1. Nanti saya akan perbarui, yaitu ada oke, sorry barusan ada kendala koneksi. Suara saya sekarang apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Silakan diisi absensinya, dan untuk solusi worksheet ada linknya ya di sini. Setelah pertemuan ini saya akan update ya untuk solusi-solusi di worksheet sebelumnya. Silakan nanti dipelajari ya di 2 minggu ke depan. 2 minggu lagi kita akan adakan sesi kuis pertama ya, persiapan sebelum ujian tengah semester, yang materinya nanti akan sampai topik terkait dengan function and list. Hari ini kita akan masuk ke topik terkait dengan exception handling. Yang kita akan pelajari ya, errors di dalam programming, kemudian exception itu apa, kemudian error names di dalam programming menggunakan Python itu apa saja, kemudian bagaimana kita menghandle sebuah kondisi exception ya. Kita perlu tahu juga apa yang dimaksud dengan exception kalau kita berbicara programming, khususnya di dalam konteks Python. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin tahu masing-masing dari line ini apa yang terjadi kalau kita eksekusi masing-masing dari line berikut ini. Silakan ditulis di kolom chat atau di komen. Silakan ya. Yang A, apa yang terjadi? Apakah dia tereksekusi atau tidak? Kalaupun tidak, apa sebenarnya yang terjadi? Coba ditulis di kolom chat ya. Oke. Oke. Ya, silakan ditulis di everyone ya, di everyone, ditulis saja gitu ya. Tidak masalah, kita upayakan. Saya sangat appreciate mereka yang cukup aktif gitu ya, bahkan hanya sekedar menulis di chat ya. Kira-kira apa yang terjadi? Yang A deh, yang A apakah dia akan terjadi sesuatu atau ya normal-normal saja? Oke. 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 Tidak ada yang bilang tidak terjadi apa-apa. Kemudian ada yang tidak tereksekusi.
Oke. Kalau ya, kalau yang B. Oke, B error. Oke. Oke. Oke, yang C, kalau yang C? Oke. Terakhir nih, yang D. Nah, kita nanti baru kita akan bahas sebenarnya apa yang terjadi. Yang D? Untuk Finch. Oke, terima kasih sama Ardito. Siapa lagi nih yang jawab? Kemal, Noval, Dennis, Christopher, Dilan, Cynthia, Rifki. Ya, oke. Terima kasih semua yang sudah aktif menjawab ya. Oke, ya. Jadi di sini sebenarnya dari keempat line ini ada potensi error semua, artinya tidak tereksekusi gitu ya. Nah, di sini kenapa ini error ya, kita sebelum tahu dia jenis errornya apa ya, kita paling tidak tahu kenapa dia error gitu ya. Dia di sini karena memang dia terjadi sintaks error. Kenapa? Karena di sini kita memanggil sebuah fungsi prints, padahal di sini Python tidak mengenal fungsi ini ya, kecuali kita memang mendefinisikan fungsi yang bernama prints dan membutuhkan argumen A ya. Ya, jadi sebenarnya overall kita mengeksekusi ini akan terjadi error, kecuali kita memang mendefinisikan sebuah fungsi namanya prints ya. Kemudian B ini terjadi zero division ya, jadi error yang dikarenakan dia terjadi pembagian terhadap angka 0 gitu ya. Nah, yang C, apakah terjadi error? Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Kalau misalkan file.txt-nya ini sudah exist gitu ya, maka dia tidak terjadi apa-apa ya, dia hanya membuka file stream my file yang berisi file.txt. Namun by default kalau kita tidak ada file.txt dan kita tuliskan seperti ini, dia akan terjadi error ya, filenya not found. Dan yang terakhir ya betul, kalau yang jeli ya karena ininya tidak sama ya. Kalaupun ininya sama ya, variabelnya sama, yang yang dituliskan sama, dia juga tidak bisa karena dia out of range ya. Jadi perlu teliti ya kalau kita dalam meneliti sebuah error di dalam potongan kode. Ya, kenapa kita perlu untuk aware terhadap error-error di dalam programming? Ya karena memang itu part of programming gitu ya, karena kalau kita sudah memprogram banyak lines, error itu adalah sesuatu yang memang sudah jadi konsekuensinya gitu ya, most likely akan terjadi, dan kita perlu aware agar kita bisa melakukan tracing dan memperbaiki kode program yang kita buat. Selain itu, kita juga bisa melakukan antisipasi yang mana untuk handle kondisi error tersebut, kita kadang-kala perlu melakukan follow up action, dan itulah yang akan kita pelajari dalam materi exception handling hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat ya. Oke, ya kalau kita recap, kita review kembali, dalam programming terdapat beberapa jenis error gitu ya. Jenisnya itu ada syntax error yang pertama, ini adalah error yang disebabkan karena kita tidak mengikuti aturan sintaktik dari Python gitu ya. Aturan penulisannya kita tidak ikuti, maka akhirnya program tidak bisa menjalankan yang kita tulis gitu ya. Misalkan kita memilih keyword yang salah, misalkan print instead of print, atau misalkan kelebihan tutup kurung seperti ini juga termasuk kita tidak mengikuti rule dari Python.
Atau sesimpel kita melupakan indentasi kalau di Python gitu ya. Kalau misalkan di Java mungkin kita lupa semikolonnya tidak didefinisikan. Nah, itu yang dimaksud dengan sintaks error. Jadi error yang disebabkan oleh ketidakpatuhan kita mengikuti aturan penulisan Python ya. Program tidak dapat dieksekusi oleh compiler gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang namanya runtime errors, yang mana ini adalah error yang terjadi ketika program dieksekusi. Jadi secara sintaks, program ini benar, gitu ya. Ketika dieksekusi, ketika dilakukan perjalanan program, maka baru akan terlihat errornya, gitu ya. Ini bisa disebabkan oleh kita banyak hal ya, bisa kita lakukan division by zero gitu ya, kemudian kita lakukan akses indeks yang out of bounds gitu ya, kemudian kita lakukan infinite loop gitu ya, loop yang tidak berhenti gitu. Nah, ini juga termasuk dari runtime errors. Nah, intinya dia sebenarnya ketika dieksekusi, misalkan kode sebelumnya itu tidak ada masalah, dia akan tetap berjalan, tapi ketika mengeksekusi kode tersebut, dia akan terjadi error ya. Jadi kalau yang tadi errornya karena penulisan, ini karena beberapa hal yang terjadi ketika eksekusi. Nanti kita akan lihat beberapa jenis error secara detailnya. Nah, ada juga yang ketiga yang mungkin pasti kita hadapi. Makanya ketika kita melakukan software engineering yang cukup kompleks, logic atau semantic errors ini adalah yang paling familiar. Gitu ya. Oke, sintaks kita sudah aware, sudah benar, gitu ya. Secara di runtime sebenarnya juga sudah oke, bahkan dijalankan itu sudah bisa sampai selesai, namun hasilnya tidak benar gitu ya. Misalkan kita ingin melakukan sorting, nah ternyata datanya tidak terurut gitu loh. Ada data yang urutannya tidak sesuai. Nah, itu yang dimaksud dengan logic errors ya. Jadi ketika kita mengeksekusi program dia sukses, tapi results-nya incorrect karena algoritmanya yang tidak tepat gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ingin melakukan reversing string, membalik strings gitu ya, menggunakan function kita sendiri. Nah, tapi sebenarnya yang kita lakukan gagal untuk mencapai tujuannya. Nah, itu maksudnya adalah logic errors. Dan ini adalah salah satu jenis errors yang cukup lebih susah untuk di trace ya. Karena kalau sintaks pasti IDE memiliki mekanisme untuk memberitahu sintaks mana yang error. Kemudian untuk runtime biasanya di line berapa itu juga diberitahu gitu ya. Misalkan di line sekian terjadi runtime error gitu ya, maka kita bisa langsung fix di baris tersebut. Namun kalau logic errors kita perlu untuk melakukan tracing algoritmanya gitu ya. Itulah kenapa di kuliah DDP ini sangat penting untuk kalian dapat menebak output, kemudian menganalisis error. Itu tujuannya ya untuk membantu kalian bisa cukup tangguh dalam melakukan tracing algoritma yang error gitu ya. Kalau kalian paham konsepnya, algoritmanya bekerja seperti apa, itu kalau misalkan ketemu error-error semacam ini, itu harusnya tidak terlalu kesulitan. Itu 3 jenis error di dalam programming. Oke, dan setiap error itu memiliki nama yang spesifik gitu ya, dan ini selalu ditunjukkan. Kalau kita bicara runtime dan syntax error, kita pasti akan tahu kira-kira di line berapa, ya misalkan di sini ya, misalkan di line 1 ternyata ada yang namanya file not found error ya, atau misalkan value error. Ini semuanya sudah tertulis. Dan kita sebenarnya bisa melakukan membuat error message sendiri gitu ya, atau menghandle error yang mungkin terjadi ya. Ini yang akan kita pelajari di hari ini. Kita bisa menghandle error, tentu saja ini yang penting. Kita juga bisa membuat definisi error sendiri jika diperlukan gitu ya. Ya.
Nah, apa saja nama-nama error yang akan terjadi, yang mungkin terjadi di dalam pemrograman Python ya, terutama ini ada beberapa. Yang pertama adalah keyboard interrupt error ya. Ini ketika kita melakukan menekan Ctrl C untuk menginterupsi program yang sedang berjalan gitu ya. Kalau kita coba buat ya, jadi kalau misalkan kita lakukan loop yang sangat amat banyak ya, yang tidak terhingga, misalkan kita punya variabel di sini. Kita buat infinite loop di sini ya, ini kita lakukan keyboard interrupt. Kita buat seperti ini. 10 watt. Jadi kita misalkan saya tidak ada contoh kode yang infinite loop ya, tapi kita menggunakan Ctrl C untuk menginterrupt, itu keyboard interrupt error. Nah, kemudian kalau overflow error ya ini ketika kita melakukan evaluasi floating points yang dia juga apa ya memakan terlalu banyak memori dari yang sebenarnya bisa ditampung oleh tipe data tersebut. Kemudian ada zero division error, ini yang tadi kita praktikan gitu ya. Jadi kita lakukan pembagian antara sebuah angka dengan angka 0, maka otomatis dia akan menghasilkan zero division error ya. Kurang lebih format dari error di dalam Python seperti ini ya, di mana dia terjadi error akan diberitahu, kemudian apa saja errornya gitu ya, termasuk di sini zero division error, kemudian index error ya, IO error, ini ketika kita melakukan input dan output operation dan terjadi kegagalan di dalam input output. Ini mungkin terkait dengan writing dan reading files gitu ya, bisa saja terjadi. Kemudian index error, ini untuk error ketika kita mengakses indeks dari sebuah range of data yang dia tidak valid atau biasanya kelebihan gitu ya indeksnya, ini terjadi indeks error. Nah, kemudian ada name error, di mana ini yang error yang terjadi ketika kita menggunakan name yang salah gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan prince seperti tadi ya, name-nya itu prince tidak terdefinisi. Jadi kita memanggil sesuatu yang tidak terdefinisi oleh Python. Bisa kita gunakan ya seperti tadi ya, kita gunakan prince seperti ini juga salah, atau kita memanggil sebuah fungsi yang belum kita definisikan, itu masuk ke name error. Nah, kemudian ada type error, ini adalah error yang terjadi ketika kita melakukan operasi yang tidak semestinya ya, secara tipe data tidak cocok kita. Misalkan kita melakukan pembagian gitu ya, melakukan pembagian antara integer dan juga string ya, misalkan satu integer dibagi satu sebagai string, nah itu masuk ke type error ya. Nah, kemudian ada value error, ini error yang terjadi ketika kita
menggunakan ya operasi atau fungsi yang butuh argumen sesuatu gitu ya, tapi argumen yang kita masukkan itu tidak cocok gitu ya, value-nya tidak sesuai gitu ya. Tipe datanya gitu ya, tipe datanya tidak sesuai gitu ya. Ya, jadi perbedaannya mungkin kalau yang perlu cukup, yang agak tricky mungkin type error dan value error ya. Jadi kalau sebenarnya sama-sama terkait dengan tipe data, ya cuma kalau type error ini operasi yang dia harusnya tidak untuk tipe data tersebut kita paksakan ya. Kalau value error ya ini terkait dengan argumen yang kita pas ke sebuah fungsi. Apakah sebenarnya dia argumennya tipenya sesuai atau tidak gitu ya. Oke, dan di dalam banyak bahasa pemrograman yang cukup modern kita akan sangat familiar nanti dengan kondisi-kondisi eksepsional dan kita sebagai programmer akan dipaksa ya untuk dapat melakukan handling beberapa exceptional situation di sini ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tidak menghandle exception ya sebenarnya tidak masalah gitu ya. Cuman ini adalah sesuatu yang membedakan antara programmer yang baik dan programmer yang kurang baik gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan kira-kira apakah ada potensi error di kode kita dan bagaimana kita handlingnya. Secara praktis kondisi atau mentalitas seperti ini akan sangat berguna untuk kita melakukan yang namanya secure coding ya. Mungkin nanti di mata kuliah yang lebih lanjut terkait dengan keamanan informasi kita akan tahu tuh bahwa sebenarnya salah satu vulnerability atau kerentanan dari sebuah program itu kadang-kala berasal dari kesalahan kita dalam melakukan programming. Kita tidak aware dengan potensi-potensi kerentanan yang kita hasilkan dari cara kita melakukan coding. Nah, sehingga kalau di konteksnya DDP ini, mungkin kita tidak sampai ke keamanan informasi ya, tapi dengan kita aware bahwa oh ternyata operasi ini mungkin saja ada error yang akan terjadi entah itu karena input user atau karena apapun. Nah, kita perlu lakukan handling potensi-potensi tersebut sehingga program berjalan lebih aman gitu ya. Ya, jadi kalau kalian bertanya exception handling buat apa? Ya sebenarnya kalau secara konsep ini bukan hal yang wajib ya, tapi akan membantu kalian memiliki mentalitas yang aware terhadap potensi-potensi error secara praktis terkait dengan keamanan informasi juga ya. Ini basic mentality-nya ada di sini. Oke, apa yang disebut dengan exceptional condition di dalam pemrograman? Kurang lebih ada dua ya. Yang pertama adalah runtime errors. Jadi ketika kita melakukan eksekusi itu akan terjadi kesalahan ya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang kita pelajari tadi ya. Kurang lebih error-error seperti ini yang kita handling sebagai runtime error atau sesuatu yang disebut dengan exception. Ada juga events gitu ya, tapi kita tidak akan bahas ini gitu ya di secara mendetail ya. Misalkan events ini tidak terkait dengan errors tapi kondisi-kondisi terkait dengan program kita ya. Misalkan kita melakukan searching dan tidak ada value-nya, kemudian kita melakukan queuing atau scheduling sebuah event atau sebuah task gitu ya. Nah, itu biasanya kita sebut juga dengan exception gitu ya. Nah, jadi kalau runtime errors ini beberapa error yang memang sudah predefined di Python, jadi memang dia sudah pasti akan terjadi kalau terpenuhi. Kalau events ini didefinisikan sendiri sesuai dengan konteks programnya. Ya, jadi basic idea dari exception handling ya. Jadi kita perlu melihat masing-masing bagian dari kode yang kita kerjakan gitu ya. Kalau ada exception, pastikan dia ada notifikasinya ya, tercatch oleh si Python ya atau compilernya.
Nah, baru nanti ketika kita sudah tahu kira-kira di sini ada potensi errornya, kita lakukan handling gitu ya. Karena kalau kita tidak handling error tersebut, maka Python yang akan melakukan handling itu untuk user kalian ya. Nah, kenapa ini penting untuk menghandle sebuah error? Ya, salah satu practicality-nya ya, mungkin kalau kita tidak handling error, itu kita akan dapat pesan error yang cukup ini kalau cuma satu yang error itu masih mungkin cukup tidak berasa ya, tapi bayangkan kalau yang runtime error itu banyak gitu ya. Pastinya dari sisi user mereka pasti akan kebingungan gitu ya, novice user pasti akan kebingungan kalau dia dapat pesan seperti ini. Nah, exception handling menawarkan opsi untuk kalian dapat mengkustomisasi apa yang kira-kira akan terjadi atau pesan apa yang akan disampaikan secara customize kepada user ketika terjadi error tertentu ya. Di prinsip UX ya, di semester 5 mungkin kalian akan belajar salah satu komponen yang esensial dalam kita mendesain sebuah aplikasi itu adalah pesan error yang informatif ya. Jadi instead of kita memberikan pesan error default yang keluarkan oleh Python itu sendiri, ya kita bisa melakukan exception handling dan memberikan bahasa informasi error yang mungkin lebih bisa dipahami oleh pengguna awam. Ya, itu beberapa esensi lanjutan daripada kita menggunakan exception handling ini. Oke, jadi kita cari kira-kira mana yang ada exception potentialnya, baru kita handle. Sehingga nanti kita bisa memberikan pengalaman program yang lebih baik ya, terutama untuk novice user yang tidak memiliki pengetahuan terkait dengan programming. Ya mungkin kalau di DDP karena kita masih basic gitu ya, jadi belum begitu terasa apa yang saya sampaikan tadi. Tapi di kuliah lanjut apa yang kita pelajari di DDP itu menjadi dasarnya. Ya, bagaimana kita melakukan exception handling? Ya, kurang lebih strukturnya ini seperti ini ya. Jadi kita misalkan kita hanya punya operasi seperti ini. Nah, misalkan kita punya operasi seperti ini, G sama dengan AB, nah ini kita masukkan ke try shoot-nya ya. Jadi try ini isinya operasi yang hendak kita lakukan. Yang kita antisipasi mungkin saja ada terjadi error, entah mungkin karena input dari user atau mungkin dari faktor lain. Kesalahan kita dalam melakukan programming yang menyebabkan runtime error gitu ya. Nah, misalkan di sini A dan B-nya didefine oleh user. Nah, kita kan tidak bisa mengkontrol tuh user bisa memasukkan angka B-nya dia 0 atau tidak. Nah, maka kita bisa masukkan ini ke try, kemudian kita masukkan accept, kata kunci accept, dan kita definisikan partikular errornya apa. Nama error yang akan kita antisipasi itu apa, gitu ya. Lalu baru kita masukkan apa yang akan kita eksekusi ketika terjadi error tertentu yang kita definisikan di sini. Misalkan di sini ya kita lakukan try G sama dengan A per B. Kita catch kalau misalkan ada zero division error, maka kita lakukan print sebagai berikut ya. Jadi cara kita bacanya ya, kita coba dulu eksekusi ini. Kalau terjadi zero division error, maka kita lakukan printing ini. Oke, jadi seperti itu ya kalau kita jalankan, kita coba jalankan di sini. Nah, yang terjadi dia akan masuk tercatch di sini ya, tercatch di sini ininya akan dieksekusi. Nah, karena dia memang sudah terhandle, akhirnya dia tetap akan melanjutkan programnya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita tidak gunakan exception handler. Yang terjadi adalah ya sorry. Ya, yang terjadi adalah line yang di bawah ini tidak akan tereksekusi. Karena apa? Karena G A per B ini terjadi zero division error,
Dan by default, Python akan men-terminate sebuah program ketika terjadi runtime error yang dikenali, gitu ya. Salah satunya di zero division error, gitu ya. Ya, jadi itu salah satu gambaran kenapa exception handler itu penting, gitu ya. Jadi selain kita memberikan pesan yang lebih mudah dipahami, kita juga memastikan kalaupun terjadi error, program itu tidak men-terminate operasinya. Oke. Ya, jadi itu bentuk umum dari kita melakukan exception handling, gitu ya. Ya, ini keterangan di bawahnya sesuai yang kita sudah praktikkan barusan. Jadi ingat, exception handler ini akan menangkap error tertentu yang kita definisikan, ya. Kalau terjadi error lain yang tidak terdefinisikan di sini, dia akan tetap melakukan atau throwing exception dari Python-nya, dan program akan di-terminate. Nah, tapi kalau misalkan dia ada handler-nya, maka dia akan masuk ke kondisi ini dan program tidak akan di-terminate, melainkan terus dilanjutkan hingga berakhir. Nah, jadi kita perlu menentukan juga, gitu ya. Nah, ya kita bisa definisikan except-nya ini bermacam-macam, ya, bisa banyak juga, gitu ya. Kita misalkan mau handling zero division error, kemudian name error, value error, terserah, gitu ya. Yang penting kita lakukan handling, ya. Ya, contohnya kalau di simplify seperti ini, kita menjalankan apa yang ada di dalam try, dan kita akan mengeksekusi kode yang di dalam except kalau misalkan terdapat exception yang sesuai. Dalam hal ini zero division error. Ya, ini secara detail, ya, kalau kita bicara soal try shoot, jadi ini yang jadi perhatian kita yang di try shoot, ini kode yang akan kita eksekusi dan dimonitor apakah akan terjadi exception atau tidak. Kalau dia terjadi, maka dia akan mencari handlernya nih di Python, apakah sudah terdefinisi untuk handler dari exception-nya. Kalau dia ada, maka dieksekusi apa yang ada di bawahnya. Kalau tidak ada, dia akan raising exception default dari Python dan program akan di-terminate, gitu ya. Well, oke. Nah, kemudian di except, ya, jadi ini sudah dijelaskan juga, ya, tadi hanya akan dieksekusi jika memang ada exception yang tertangkap yang didefinisikan di sini, gitu ya. Ini except bisa kita definisikan di bawahnya lagi, ya, misalkan kita ingin lebih dari satu jenis error yang akan kita handling. Ya, dan jika kalau tidak ada error, ini tidak akan dieksekusi, ya, misalkan ya misalkan seperti ini, A per B-nya tidak ada masalah, ya, maka yang akan tereksekusi, jadi dia membaca di sini G sama dengan A per B, 6/1, tidak ada yang salah, maka ini diabaikan, dan dia akan mengeksekusi sisanya, gitu ya. Kalau misalkan ini 0, dia ada zero division error, maka dia akan mengeksekusi yang ada di sini. Jadi perlu cukup jeli untuk menganalisis kode yang ada di sini. Oke, saya ingin kalian menjawab di chat, ya, jawab triggering question ini. Kira-kira apa jawabannya, ya? Katakanlah kita mau membuat program untuk mencari results dari X per 25. Nah, X ini diasumsikan integer, gitu ya, oleh usernya. Tapi apa yang terjadi ketika user tidak memberikan number, melainkan menulis 25 sebagai string, gitu ya. Apa yang terjadi, ya? Coba dari yang sudah kalian pelajari, apa yang akan terjadi? Oke, mungkin type error. Terima kasih, Riri. Yang lainnya? Di sini hari ini ada 14 anak. Harusnya ini, ya.
Oke, terima kasih Rifki. Yang lainnya? Oke, baru 3. Yuk, saya ingin 14 anaknya. 14 anak yang ada di sini untuk masing-masing menuliskan gitu ya. Oke, sepertinya tab error. Ada lagi, mungkin ada yang, oh enggak, ini bukan tab error nih, ini apa? Misalkan IO atau dia value error atau dia index atau mungkin yang lain. Oke, terima kasih Daviano, Cynthia, Arya, Akmal Zaki, dan Christopher. Oke, ya, kurang lebih sudah tepat ya. Yang terjadi adalah type error ya. Jadi kita ingat-ingat kembali ya perbedaan dari type error dan value error. Intinya kalau type error kita melakukan operasi yang tidak seharusnya menggunakan tipe data tertentu ya, dengan tipe data yang tidak seharusnya ya. Jadi harusnya kita lakukan operasi integer dengan integer, kita gunakan string dengan integer ya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang lainnya yang sudah berpartisipasi aktif. Ini contohnya ya untuk kita melakukan apa? Ya, ini contohnya ketika kita ingin melakukan handling exception gitu ya. Nah, ini kita mengantisipate value error ketika kita lakukan parsing var A yang isinya list of random things atau random type yang ada di sini. Gitu ya. Oke, ya. Ingat ya kalau ini kenapa yang dihandle adalah value error ya, karena ini kita mengeksekusi sebuah fungsi dan butuh argumen, dan kebetulan argumennya mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi memang antara type dan value mungkin agak mirip-mirip terkait tipe data juga, cuman value error ini umumnya terkait dengan eksekusi sebuah function ya. Dalam hal ini fungsinya function konversi integer. Oke, kita sebenarnya kalau misalkan males gitu ya, males handling error gitu ya, mau error apapun kita catch, kita bisa gunakan try except aja gitu ya. Jadi ini rajanya exception handling ya. Tapi kenapa saya bilang king ya, karena memang semua error akan dia catch, dia akan masuk ke shoots yang ini, except ini akan dieksekusi, kalaupun terjadi error apapun ya, mau errornya terkait division, name, value, type, apapun yang terjadi, dia akan masuk ke sini. Cuman cons-nya adalah unclear error ya. Jadi tidak jelas ini errornya karena operasi apa gitu ya. Nah, ini juga jadi consideration ya. Jadi walaupun ini adalah yang sapu jagat istilahnya ya, kita bisa menangkap semuanya, tapi esensi dari kita exception handling sebenarnya itu untuk user ya, baik user yang menggunakan program kita ataupun kita sendiri gitu ya sebagai programmer. Kalau misalkan kita lakukan programming dan kita ada error, kita tentunya perlu tahu errornya ada di mana. Dan kalau kita gunakan exception yang palu gada seperti ini dia akan tidak jelas ya dia errornya karena apa. Oke, ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal exception, yang paling praktikal ini adalah kita bicara soal input dari user gitu ya. Misalkan di kode yang tadi gitu ya, kita misalkan A-nya ini di input user dan B-nya di input user. Kita tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menjamin user itu memasukkan input yang sesuai gitu ya.
Jangan-jangan dia B-nya dia tulis angka 0 ya. Kalau tidak 0 sih masih akan berjalan programnya. Tapi bagaimana kalau input dari user itu tidak sesuai yang kita harapkan? Ya, jadi kita perlu pahami ya bahwa kita jangan mengasumsikan sebagai programmer user akan memberikan input yang sesuai yang kita inginkan di dalam program. Kenyataannya ya hampir pasti user itu kita asumsikan salah dalam melakukan input data gitu ya. Pasti ada kesempatan ya, ada peluang bahwa mereka memasukkan input yang salah. Maka dari itu kita perlu mempelajari konsep exception handling untuk mengatasi asumsi ini ya. Kita asumsikan user itu inputnya salah ya, kita harus handling ketika kesalahan tersebut terjadi, programnya harus seperti apa. Ya, kalau kita bicara secure code ya, nanti yang ilmu komputer juga di proyek perangkat lunak itu juga akan menggunakan code scanner seperti SonarQube mungkin ya, kalau ada yang familiar gitu ya. Jadi kita perlu untuk melakukan checking kerentanan potensi keamanan informasi bahkan dari level kode yang kita tulis gitu ya. Jadi ketika kita memprogram dalam skala yang lebih serius, sebenarnya kita tidak hanya berpikir soal kebenaran dari inputnya seperti di DDP saat ini, tapi juga keamanan dari program kita. Dan salah satu loophole atau peluang terjadinya kerentanan itu umumnya terjadi dari input user gitu ya. Contohnya kalau misalkan ya kalau ingin tahu sedikit terkait dengan keamanan informasi ya, ada SQL injection, ada SQL injection, ada cross-site scripting, itu sebenarnya yang mereka lakukan adalah memanipulasi input yang diproses oleh back-end kita atau program kita lah, simpelnya seperti itu. Nah, ketika kita tidak lakukan handling untuk input-input aneh tersebut, ya kita perlu setuju dengan pernyataan dari Pak Howard dan Lee Blong ini ya. Jadi all input is evil ya. Semua input dari user itu evil. Nah, sampai kita bisa membuktikan sebaliknya. Ya, artinya apa? Kita harus selalu waspada, harus selalu mengasumsikan user itu pasti iseng sehingga kita bisa melakukan analisis kira-kira skenario apa yang perlu kita handle. Nah, itulah yang kita lakukan di exception handling ya. Ya, jadi ini memang kalau secara basic, ini mah cuma biar gak error aja ya. Tapi mentalitas dan pola pikir dalam exception handling inilah yang sangat membantu kita untuk aware terhadap security dari kode yang kita buat ya. Karena sekali lagi programming di tingkat yang lebih lanjut nanti tidak hanya sekedar outputnya benar ya, tapi harus memastikan proses kita melakukan eksekusi programnya itu aman ya. Ketika dikasih input yang aneh-aneh dari user, kita masih aman ya, tidak sampai jebol lah security-nya ya. Karena apa? Ya karena kalau kita refleksikan di bidang SI-nya gitu ya, kalau misalkan kita gagal dalam mengamankan program kita ya, itu implikasinya sangat besar terhadap aspek ekonomi dari sebuah organisasi. Ya, jadi sebenarnya dari DDP saja ini tergambar gitu loh, setiap yang kita pelajari di DDP itu akan sangat berguna baik kalian sebagai computer scientist atau sebagai student di information system gitu ya. Semuanya sangat berguna gitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin terkait dengan materi ini atau mungkin ada hal trivial yang ingin kalian tanyakan juga oke loh ya. Misalkan tadi saya bahas secure coding gitu ya, atau basic information security, mungkin ada yang kalian curious about it, itu silakan ya kalau misalkan ada. Nah, saya sih mungkin tidak bisa selalu menjawab, tapi akan saya upayakan memberikan jawaban yang saya bisa gitu ya. Well, oke, itu esensi
kita sudah belajar terkait teknis handling exception dan kenapa exception itu penting di konteks penggunaan yang real ya, yang skalanya lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita selain melakukan handling exception, ya kita juga sebenarnya bisa raising exception. Ya, kita bisa membuat exception sendiri gitu ya. Jadi kita gunakan kata-kata sendiri untuk melakukan memberitahu error yang terjadi di line of code line kita gitu ya. Ya, kita bisa misalkan di sini ya, kita ingin melakukan exception ketika number-nya ini lebih dari 5, kita lakukan exception di sini. Dan ini untuk melakukan forcing mungkin ya, melakukan forcing bahwa number-nya harus lebih kurang dari sama dengan 5 untuk dapat programnya berjalan gitu ya. Ya, namun tentu saja ini salah satu contoh saja ya, kalau misalkan kita eksekusi yang terjadi sebenarnya ya, kalau kita eksekusi ini bukan melakukan printing, kita masukkan 6 gitu ya. Nah, oke ya, dia tidak akan dia exception-nya akan pakai nama custom kita, namun kalau kita raise exception gitu ya, maka di sini dia tidak akan tereksekusi yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi hati-hati juga ya, kita bisa gunakan ini untuk melakukan enforcing sesuatu, tapi dengan konsekuensi line yang di bawahnya tidak akan tereksekusi. Tapi juga dimungkinkan jika kita ingin gitu ya. Well, oke. Ya, secara lebih advance, kita tadi hanya mengenal try dan except saja gitu ya. Tapi secara advance kita bisa menambahkan else dan juga finally gitu ya. Perbedaannya sebenarnya cukup sederhana ya. Nah, else ini dieksekusi ketika tidak ada exception gitu ya. Jadi misalkan exception-nya di sini tidak sesuai gitu ya, tidak ada, maka yang di dalam else ini yang dieksekusi. Kemudian kalau finally di sini dituliskan always run the code gitu ya, yang ada di dalam finally. Ini akan dieksekusi no matter apapun yang terjadi gitu ya. Jadi mau dia ada exception mau ada tidak, finally ini pasti dieksekusi gitu ya. Jadi ingat-ingat aja, ini mungkin secara praktikal dibutuhkan tergantung dari business logic yang Anda sedang kerjakan gitu ya. Jadi ingat kalau else ini tereksekusi ketika tidak ada exception, kalau finally dia pasti dieksekusi baik dia ada exception maupun tidak ada exception. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan sebentar lagi dikerjakan dulu untuk worksheet-nya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu karena kita masih punya cukup banyak waktu. Mungkin kita akan kerjakan ya, saya beri waktu 20 menit, bisa dikerjakan secara in group ya, berkelompok atau secara individu. Saya buka breakout room jika diperlukan. Oke, silakan ya. Nanti dalam 20 menit kita akan bahas. Oke, baik, kita akan coba lihat worksheet yang kita kerjakan. Oke, silakan jawaban nomor 1. Saya ingin tahu masing-masing jawabannya. Silakan tulis di kolom chat ya, apa yang kalian pahami terkait dengan exception handling ya. Jadi ini jawabannya akan cukup luas ya. Nanti kita akan go through mana yang masih perlu diluruskan sedikit.
dari jawaban kalian. Atau mungkin sudah benar semua, it will be good. Silakan di copy paste saja jawaban Anda di worksheet ke chat, saya ingin tahu. Oke, terima kasih Ardia. Ya, yang lain ya, silakan. Oke. Oke, baru 2 nih. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Nabil Rahman, Akmal Zaki. Oh, sudah Akmal Zaki ya. Ardito, Christopher, Cynthia, Daviano, Dilan, Muhammad Rizky, Noval Abdillah, Rifki Afrian, Salma, dan Arya. Silakan ditulis di ya, atau masih belum ini, masih belum dikerjakan ternyata worksheet-nya. Oke, menarik ya. Jadi share-nya to everyone ya, biar mungkin yang lain juga bisa saling melengkapi pengetahuannya dengan membaca definisi dari rekan-rekannya yang lain. Gitu ya. Jadi sebenarnya exception handling itu masing-masing bisa menangkap definisi dan penjelasan yang berbeda-beda, namun intinya dia terkait dengan kita melakukan handling atau penanganan terkait suatu kondisi exception, ya, salah satunya adalah runtime error, sehingga nanti programnya berjalan secara customized gitu ya. Jadi errornya tidak kita dapatkan secara default, tapi kita bisa mengcustom hal-hal yang terjadi ketika suatu kondisi error itu tereksekusi oleh Python. Oke, terima kasih ya. Sudah ada 5 nih yang membantu saya untuk mendefinisikannya. Ya, ada 6 sekarang. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Ya, jadi untuk definisi sebenarnya bisa ini ya, jangan terpaku pada definisi tertentu. Yang penting selama secara substansi benar, nanti akan saya benarkan kalau di ujiannya. Yang penting sesuai dengan pemahaman kalian saja. Oke, yang nomor kedua, kira-kira jenis error apa yang terjadi dari kode ini? Coba saya ingin tahu masing-masing. Syntax error, oke. Oke, syntax error, oke. Apakah ada yang ini ingin oke, syntax error itu ya. Oke, ya jawabannya betul ya. Ini syntax error. Jadi di mana coba yang error sebenarnya? Di mana yang error? Apakah ada yang tahu sintaks errornya ada di mana? Ya, for i in range. Ya, ini juga error gitu ya. Ini harusnya dijadikan seperti ini juga. Ya, ini sintaks error ya. Kalau kita eksekusi, dia akan terjadi. Ya.
Ya, dia tidak sama. Ya, seharusnya kalau memang mau kita perbaiki di sini. Nah, tapi juga masih akan terjadi index out of bounds ya. Jadi kalaupun katakanlah kode yang tadi dituliskan itu benar semua gitu ya. Jadi kalaupun itu benar semua, jadi kita bisa lakukan handling exception di sini gitu ya. Jadi kita try di sini. Kenapa? Oke, kita buat di luar ini. Kita buat handling seperti ini. Try. Kemudian set index error. Kita bisa langsung printing index out of bound. Tidak tercatch ya berarti. Oh, oke. Berarti kita coba taruh try-nya di sini. Oke, ya. Oke, ya. Jadi dia akan tereksekusi ya. Dan kalau dia memang sudah index out of bound, dia akan masuk ke exception. Ini kalau asumsinya memang soalnya benar seperti itu. Ya kalau seperti ini ya banyak salahnya ya sintaksnya. Oke, good, sudah cukup bisa mengeksekusi, menjelaskan jenis error. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menganalisis sebuah kode, pastikan pertama sintaksnya benar dulu gitu ya. Jadi layer untuk testing atau menganalisisnya dari sintaksnya dulu, baru kemudian kalian simulasikan jalannya masing-masing line, baru nanti ditentukan apakah kemungkinan ada runtime error atau tidak. Oke, kalau ini kira-kira apa yang perlu dimodifikasi untuk berjalan tanpa error? Atau setidaknya sejauh ini apa kira-kira kemungkinan error yang terjadi di soal nomor 3 ini? Mungkin kurang besar ya. Apa kemungkinan errornya? Oke, terima kasih Akmal Zaki. String 82189. Kenapa emang dengan string tersebut? Harusnya di ini nggak sih Pak? Dihapus aja. Soalnya kan yang lain nggak pakai string gitu. Oke. Bagaimana kalau kita pakai solusinya bukan dihapus, tapi kita pakai exception? Gimana tuh menurut kamu? Belum nyoba sih, baru baca soal tadi. Oke, nggak masalah. Gitu ya. Oke, udah tepat ya. Jadi untuk langkah pertama dalam exception handling, itu memang kita mengidentify dulu errornya ini mungkinnya apa. Nah, setelah kita tahu apa, errornya akan di mana. Nah, setelah kita tahu di mana, baru kita handling di line tersebut harusnya seperti apa. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan konteksnya di sini, karena ya kita sudah tahu ya bahwa yang error kemungkinan karena string ini. Kenapa ini bisa error? Karena di sini akan ada penjumlahan nih antara count yang awalnya nilainya 0 berupa integer akan dijumlahkan ke sesuatu yang bertipe data string. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghandling exception ini. Caranya seperti apa ya? Kita sudah tahu ya seperti ini.
Oke, kita anggap saja kita modifikasi dulu. Oke, ya kita karakternya nggak sama ternyata. Oke, yang kemungkinan ada potensi error ini ada di sini ya. Kalau kita jalankan sekarang, maka di sini akan terjadi yang namanya type error. Type errornya di mana? Di line ke-6. Oke, di sini ada error ya. Kenapa bisa error? Karena di sini ada penjumlahan antara integer dengan string. Maka dari itu, kalau tadi solusinya dihapus, bisa saja kita tidak seperti itu maksud dari awal programnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak menghapus yang string ini, kita bisa lakukan karena di sini ada exception ketika di runtime, kita langsung saja try di sini. Try di sini. Apa yang kita try? Menjumlahkan count dengan number walaupun dia string. Nah, baru kita catch di sini ya. Kalau misalkan kita mendapatkan type error, apa yang kita lakukan? Ya macam-macam. Tidak harus lakukan printing ya. Kita tidak harus lakukan printing sesuatu. Kita bisa juga kalau misalkan dia masih, misalkan kita mau nge-try lagi nih, ini juga dimungkinkan ya. Tapi kalau misalkan kita ingin mengconvert yang angka yang stringnya ini jadi angka ya, kita bisa seperti ini saja. Berarti count plus sama dengan integer dari si number-nya. Nah, harusnya nanti ini bisa tereksekusi ya, walaupun ininya ya tidak terjadi type error kan, dia akan tetap tereksekusi sesuai dengan yang kita lakukan handling ya di sini ya. Nah, kita ingin melakukan tracing ya, kita bisa langsung print saja exception type error happen gitu ya. Kita untuk melakukan tracing ini juga bisa di sini gitu ya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan exception, caranya kita identifikasi errornya apa, errornya di mana, lalu kita lakukan try dan except, try catch gitu ya, yang sesuai dengan tipe errornya. Ya, ini nomor 4 juga seperti itu, kurang lebih kita perlu perlu jeli juga mengidentifikasi. Jadi kalau kita misalkan disuruh memodif supaya tidak error gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah analisis dulu apa errornya, kemudian di mana kemungkinan terjadi errornya, dan juga bagaimana setelah kita tahu ada error yang mungkin terjadi di program kita harus lakukan exception handling menggunakan try except. Oke, ini nomor 4, silakan didiskusikan secara internal ya, caranya kurang lebih sama. Kita identify dulu kira-kira mana yang terjadi error dan selanjutnya bagaimana cara handlingnya. Oke. Dan untuk menganalisis error ya, kita bisa mulai dari sintaksnya, kemudian di runtime-nya, dan ingat kalau misalkan tidak menemukan apapun gitu ya yang untuk dianalisis, ingat ke prinsip yang saya sebutkan tadi, inputs are evil gitu ya, kecuali kita membuktikan sebaliknya. Jadi kita harus evaluasi kemungkinan inputnya gitu ya. Kalau di mata kuliah yang lebih lanjut, nanti kalian akan belajar apa yang disebut dengan test case, bagaimana program yang kalian buat itu diujikan beberapa skenario. Dan salah satu dasar untuk melatih kemampuan itu ya bisa di materi ini, exception handling. Kita coba jadi orang seiseng mungkin ya kalau kita nanti bekerja sebagai quality assurance dari QA engineer gitu ya, atau misalkan kita jadi information security specialist gitu ya, kita harus menumbuhkan rasa iseng kita, kejelian kita dalam mengutak-atik sebuah program gitu ya. Well, oke.
saya rasa untuk materi hari ini cukup sekian dulu ya. Kita sudah belajar apa itu exception handling, kemudian bagaimana langkah-langkah kita melakukan handling terhadap exception, bagaimana strukturnya, dan apa manfaatnya kita belajar exception handling. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian dulu sesi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Jangan lupa untuk worksheet-nya dikumpulkan seperti biasa di slot yang sudah disediakan. Oke, jangan lupa juga untuk mengerjakan lab pemrograman yang minggu ini ada 2 lab ya secara bersamaan. Oke, terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.